Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi kayu. Kebetulan kali ini saya dapat project untuk dibuatkan meja potong atau table saw dari circular saw ya. Kebetulan mereknya adalah Ryobi ya. Terus untuk membuat table saw dengan sistem miring 45 derajat dan tegak 90 derajat itu memang harus ada beberapa part yang mesti kita lepas ya, seperti base plate dan pengaman plate ya, itu harus kita lepas karena kalau tidak kita lepas itu akan mengganggu mekanisme kemiringan 45 derajatnya. Berbeda dengan yang sistem hanya tegak ya 90 derajat, itu bisa kita buat ya seperti yang lalu kita buat menggunakan circular saw 7 in ya, merek Dongcheng ya, 9 in ya. Itu cukup dibuatkan dudukan dan tidak ada yang dilepas, jadi benar-benar utuh. Namun kalau ini harus ada yang dilepas. Di kesempatan kali ini saya tidak membuat tutorial atau cara membuatnya, namun kita akan review dari proses-prosesnya ya, karena kalau kita video untuk membuat cara pembuatannya mulai di penyekrupan dan lain sebagainya itu akan memakan waktu lama dan akan sangat susah untuk saya karena lokasinya memang tidak memungkinkan untuk membuat video tutorial. Namun saya rasa ini sudah cukup untuk dijadikan inspirasi buat kalian yang ingin membuat table saw. Oke, mari kita simak videonya sampai habis agar tahu step-stepnya dan keterangan-keterangan yang saya berikan. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Oke, untuk cover blade-nya sudah dilepas dan base plate-nya sudah dilepas. Nanti tinggal dibuatkan dudukannya ya, agar dia bisa duduk stabil di sini. Untuk mata pisau bawaannya mungkin tidak perlu dibuang sininya ya, diseset, cukup dengan ini aja. Ini udah tebel banget nih, benar-benar kualitas mantap. Selanjutnya kita akan membuat dudukan dan mekanisme miring 45 derajat dan naik turunnya. Untuk membuat mekanisme miring 45 derajat yang kalian butuhkan adalah dua multiplex seperti ini ya. Ukurannya bisa 18 atau terserah kalian yang akan membuatnya dengan bahan kayu atau dengan bahan multiplex. Rekomendasi dari saya ini ukurannya adalah 18 mili dan untuk bagian tepi dari sini kotaknya itu 28 cm seperti ini. Jadi 28 ya. 28 kali 28 kali 28. Jadi kotak 28. Nanti ngambil titik tengahnya di sini. Titik tengahnya di sini. Nah, kalau sudah dibuatkan lingkaran seperti ini menggunakan router, itu akan lebih bagus menggunakan router. Nah, nanti kalau udah jadi seperti ini, ya, itu harus benar-benar presisi ya, antara coakan di bagian tengah sini dan yang ada di sini pasangannya itu harus benar-benar presisi. Paling toleransi ya setengah mili atau 1 mili lah. Jadi nanti perputarannya lancar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya apabila sudah di router seperti ini ya, nanti tinggal dipotong ya. Ini kan adalah titik tengah ya. Titik tengah daripada total 28 28 cm. Nah, di sini kan 14. Nah, ini adalah titik tengah. Nah, untuk menggunakan mekanisme ini agar miring 45 derajatnya nanti di satu titik, dari titik tengah ini dikurangin top table. Nah, top table yang akan kalian buat itu ukurannya berapa? Misalkan 18 cm, 18 mili. Nanti tinggal dikurangin 18 mili. Kebetulan saya akan menggunakan ukuran top table-nya itu adalah 24 mili. Jadi dikurangin dari titik tengah ini 24 dan dari titik tengah ini yang sebelah sini juga 24. Ya. Nanti kita potong seperti ini, dipotong. Jadi bagian ini dibuang ya, yang dipakai adalah yang. Begitu juga dengan yang ini. Pasangannya itu sama ya. Sama. Nah, nanti kalau sudah dipotong, hasilnya nanti jadi seperti ini. Ini bagian dindingnya, dinding meja, dan ini bagian mekanisme. Nanti jadinya seperti. Nah, kalau udah jadi seperti ini, nah tinggal
dipotong bagian di sininya nanti ya. Ini nanti dipotong dari titik sini ya, secara 45 derajat kita potong miring seperti ini. Dan kalau bisa ini dikurangin lagi, nanti dikurangin lagi agar dia pada saat muter itu tidak mentok ke dinding mekanisme. Dan untuk di bagian atasnya nanti dikurangin lagi sekitar 2 atau 3 mili lagi, biar kalau pada saat pemasangan mekanisme dia tidak mentok pada saat perputaran. Karena biasanya pada saat kita pasang itu nggak selalu pas ya, nggak selalu pas presisi seperti ini, rata seperti ini. Jadi dia tuh ada gap naik sedikit. Jadi makanya kita turunin sedikit biar nanti tidak ada masalah. Soalnya kalau ada masalah di sini ya, karena ini kan ada jeda nih gap. Nah nanti tidak ada pengamplasan lagi, jadi dikurangi. Itu tidak ada masalah. Dan untuk bagian sini ya nanti dikurangi juga di sini. Nanti pemasangannya seperti ini kira-kira. Nah, itu mekanismenya ya. Jadi nah, untuk di bagian tengah sini nih, ini kan titik tengah. Nah, ini nanti dipasang dengan mangkapin yang lain. Pasang posisinya dipasang. Itu juga yang di sana. Kalau yang di sana coloknya sini dan yang di sana berlawanan ya, berlawanan. Satu ke sini, satu ke sini. Biar nanti pas dibalik itu aman, jangan salah. Kalau salah nanti problem dan kalian harus membuatnya lagi yang baru semuanya. Kira-kira seperti itu. 11,6 dari total 14 cm dikurangi 2,4 jadi 11,6. Jadinya seperti ini, pasang ya. Posisinya pada saat 90 derajat dan 45 derajat ininya itu di sini, jadi bisa rata, kalau bisa turun sedikitnya apa-apa, kurangi 1 atau 2 sampai 3 mili. Nah pada saat dia 90 derajat seperti ini, jadi nanti di bagian sisi 90 derajat dan 45 derajat nanti dikurangi lagi sekitar 1 atau 2-3 mili lah ya, baik di sini maupun di sini, biar nanti pada saat dia ada perputaran, nah di mekanismenya misalkan ada sedikit gap, itu nanti dia tidak mentok di top table. Kalau untuk ukuran top table yang ini jangan dirubah, yang dirubah yang di sini dikurangi sedikit saja. Jadi
Jadi di sini posisinya sedikit turun ya. Dan pada saat di sini juga posisinya sedikit turun untuk yang bagian kecilnya. Seperti ini. Jadi ini lebih tinggi ya, lebih tinggi yang bagian dinding ya, tanpa dirubah ya ukurannya. Kalau yang ini dia lebih rendah, jadi biar tidak mentok antara ini dengan ini, dia tidak mentok pada saat diputar. Oke, nanti kita tinggal proses pemasangan di bagian dinding sini ya, untuk di bagian depan, dan yang ini di bagian belakang. Untuk basic mesinnya sendiri ini pakai mesin Ryobi ya, mata blade-nya Makita 7 in ya, 185 kali 20 kali 20. Terus untuk kelistrikannya saya tidak mencabut, jadi saya langsung saja. Nantinya akan dibuatkan meja yang mungkin agak besar ya. Mejanya sekitar, lebarnya bakal sekitar 180 dan panjang ke belakangnya sekitar 80 cm. Dan untuk tingginya nanti kira-kira menyesuaikan dari penggunanya ya, mungkin antara 70 sampai 80 cm. Oke, itu aja dulu. Untuk pemutarnya ini saya menggunakan seperti ini aja, simple ya, seperti ini. Di dalamnya ada bearing dan dijepit dengan baut sesuai dengan asnya. Untuk bagian tingkat kesulitannya memang terletak pada boxnya ya, jadi tinggi ya, dan lebarnya itu harus benar-benar menyesuaikan dengan dudukan daripada circle saw-nya nih. Karena kalau tidak, dia nanti pas naik dia tidak maksimal dan turun juga tidak maksimal. Dan ini yang perlu diperhatikan juga bagian pengungkit yang ada di sini. Ini pengungkit ini menentukan ya, dan jarak daripada tracknya juga menentukan. Jadi semuanya berkaitan. Jadi tidak ada angka yang pasti, tapi untuk circle saw model seperti ini ya ukurannya kira-kira seperti ini. Untuk panjangnya sendiri ya, dari sini ke sini itu 48 plus di bagian sini. Untuk tingginya sendiri ini saya buat kemarin itu 35 ya, 35 cm. Dan untuk lebarnya menyesuaikan yang ada di sini, dudukan daripada circle-nya, dan dipastikan jangan terlalu kecil karena engselnya menggunakan yang 4 in, jadi lebarnya disesuaikan, jangan terlalu kecil nanti mentok. Kalau menggunakannya 3 in mungkin bisa lebih kecil, tapi biar lebih kokoh saya menggunakan yang 4 in. Lebih besar juga nggak apa-apa, yang penting muat. Setelah kita membuat mekanisme naik turunnya, lalu kita akan membuat frame untuk mekanisme kemiringan 45 derajatnya ya. Dan untuk prosesnya mungkin agak sedikit ribet ya, bongkar pasang beberapa kali karena untuk mendapatkan kalibrasi yang bagus. Dan tentunya saya tidak langsung lem mati karena untuk penyesuaian apabila terjadi tidak sinkron atau tidak presisi, kita masih bisa bongkar. Namun kalau sudah dirasa sudah yakin untuk presisinya, baru kita tambahkan lem. Dan ini saya sedang memasang untuk frame mekanisme miring 45 derajatnya ya, jadi memang harus ada frame seperti ini. Kali ini memang saya sedang menggunakan dinamo lain ya, bukan circle, namun karena kebetulan memang sama bentuknya dan caranya sama saja ya dengan menggunakan circle ya, yang membedakan adalah dudukannya saja. Dan ini kemiringannya juga sudah lancar ya, tidak seret dan tidak terlalu longgar. Ini yang mesti benar-benar memakan waktu ya, karena memang kita harus benar-benar mensinkronkan antara kemiringan dan naik turunnya.
Kalau memang dirasa sudah cukup sinkron dan tidak ada masalah, baru kita melakukan penguatan di beberapa titik agar nanti hasilnya tuh kuat ya, dan tidak gampang goyang. Untuk bahannya sendiri saya menggunakan multiplex 15 mili ya, jadi memang tidak terlalu tebal tapi sedang lah, dan itu juga untuk mengurangi beban ya, biar nggak terlalu berat. Dan penyekrupannya saya menggunakan sekrup saja dan saya tambahkan lem saja. Oke, ini adalah mekanisme dari circle saw ya. Jadi nanti dibuatkan bubukan seperti ini, dan coakan di sini mengikuti daripada bodi yang ada di sini, karena bodinya bentuknya akan berbeda-beda ya dengan circle-circle lain ya. Kemungkinan ada yang sama, tapi alangkah baiknya memang harus dipaskan dulu biar jatuhnya presisi. Untuk kekuatannya ada di titik sini ya. Ini ada baut yang kita gunakan, ini kalau nggak salah baut 8. Terus di sini juga ada penyekrupan agar dia seimbang dan bisa lurus di garis tengah mekanismenya. Lurus. Nah, terus untuk bagian mekanisme yang miring 45 derajat ini dikurangin sedikit untuk bagian kemiringannya ya. Jadi ini dikurangin sedikit biar nanti tidak mentok ke top table, baik yang di sini maupun di sini. Itu kurang lebih 1 atau 2-3 mili tidak apa-apa. Jadi nanti pada saat dimiringkan seperti ini, nah, ini itu tidak mentok ke top table. Jadi baik di sini maupun yang di sini itu tidak mentok ke top table. Ini yang 90 derajat dan ini yang 45 derajat. Untuk sistem naik turunnya sendiri saya menggunakan engsel 4 pin ya. Jadi memang agak besar, tapi yang penting bagian karbon brashnya dia titiknya di luar, jangan terlalu besar, nanti akan menutupi ruang karbon brush yang kemungkinan akan diganti apabila mungkin ada waktunya harus diganti. Nah, untuk mekanisme miringnya seperti ini. Terus untuk naik turunnya nih, naik turunnya saya menggunakan as 12 mili sudah cukup, karena sistem yang saya pakai adalah sistem yang seperti ini. Mungkin bisa dilihat di bagian dalam ini seperti itu. Jadi nanti naik turunnya itu tinggal diputar saja seperti ini ya, seperti ini. Naik turun maka dan untuk turunnya sama, tinggal diputar arah sebalikannya. Dan untuk miringnya lihat, nah, seperti ini. Dan untuk bagian ini mekanismenya, yang pertama adalah dudukannya ya, dudukan daripada miringnya. Yang kedua frame daripada dudukannya yang nanti akan dijadikan mekanisme naik turun. Selanjutnya dipasang untuk mekanisme miring 45 derajat.
ya. Lalu di bagian luar lagi ada frame untuk rumah daripada mekanismenya. Ini frame lagi. Lanjut ke kaki. Ini adalah kaki, kita tempel saja seperti ini. Ini udah cukup kuat. Terus di bagian kaki, nah di bagian sini nanti ditambahkan penguat biar dia tidak anjlok. Karena walaupun ini sudah kuat, namun akan ditambahkan seperti ini biar kelihatan lebih manis. Nah, untuk bagian pengunci kemiringan, kita menggunakan satu lubang ya. Kalau menggunakan dua lubang, saya pikir agak kerjaan lagi, jadi saya membuatkan satu lubang. Namun antara untuk naik turun dan mengunci satu lubang ini, tracknya harus sama seperti ini. Nah, pengunciannya bagian dalam mungkin bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini penguncinya. Jadi saling menjepit. Aman ya. Nah, untuk mata pisau 7 in atau circle 7 in nanti kedalamannya itu 4,5 cm ya. Dari top table. Ini kita mau rapikan dulu bagian dalam, terus nanti kita mau pasang top table-nya. Nah, ini untuk top table-nya. Ini untuk buka top table seperti ini. Nanti kita akan lem biar lebih kuat, biar tidak ada geser, karena ini adalah alat ukur untuk track potong maupun track untuk belahnya. Ini sebagai contoh saja untuk track potongnya, nanti dia harus lurus dengan mata pisau yang ada di sini. Dan ini bisa digunakan baik yang ideal maupun yang kanan, dari kanan maupun kiri bisa. Dan juga bisa nanti buat sled untuk yang model 2 coakan, itu akan lebih stabil. Gitu. Sama untuk yang model ini, dinamo RTS 8 nih, ini bekas dinamo table saw mini RTS 8. Kita ambil dinamonya aja. Mekanismenya sama persis, cuman memang ada di bagian sini ada penyesuaian lebar daripada mekanismenya. Agak lebar ya daripada mekanismenya. Karena mengikuti ruang di bagian dinamonya sendiri. Ini tidak saya copot, saya masukkan saja. Sistemnya sama aja, dia bisa naik turun dan bisa miring ke kanan. Seperti ini. Untuk kakinya sama, ukurannya sama persis. Ini masih progres. Dan untuk top table-nya, kalau yang ini nanti kita bikin loss. Jadi enggak sistem, kalau yang ini kan sistemnya nanti akan pakai sayap. Nah, kalau ini tidak pakai sayap, nanti langsung saja lebar. Kira-kira begitu. Untuk mekanismenya sama aja, hanya saja beda penempatan di bagian dinamonya. Jadi makanya kenapa kalau saya membuat table saw itu harus disertakan dinamonya, karena akan dipaskan dengan dinamonya agar kokoh ya. Kalau tidak kokoh dan tidak presisi garis tengahnya, nanti akan merepotkan untuk pekerjaan selanjutnya. Itu aja. Mungkin bila ada pertanyaan silahkan diajukan saja lewat video. Oke, itu aja dulu untuk tutorial atau reviewnya ya, dari mekanisme table saw sampai menjadi bagian yang seperti ini. Nantikan video selanjutnya, mungkin akan menjadi bagian terakhir atau bagian yang kedua dari video ini. Dan jangan lupa sekali lagi tekan tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya yang saya buat. Buat kalian yang ingin memesan, tentunya ini akan menjadi sangat berat di ongkir ya, terutama di luar pulau, karena ongkirnya akan lumayan berat ya. Dan untuk packingnya sendiri tentu saja akan sedikit besar nantinya. Dan untuk membuat circular saw seperti ini tentu saja
mesin yang akan kalian gunakan harus disertakan atau dibawa ke workshop saya untuk dipaskan, karena kalau memang mau dipasang sendiri mungkin agak sedikit ada pekerjaan lagi, dan untuk mengkalibrasinya lumayan ya, memakan waktu dan pemikiran. Tapi nanti insya Allah kita akan buatkan untuk salah satu jenis circular saw yang PNP ya, tinggal masukkan saja, kalian bisa pasang sendiri di rumah. Tentu saja hanya merek-merek tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.